Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada semuanya yang menyelenggarakan acara ini, LP3ES, SNF juga ya, kemudian juga semua ibu bapak yang hadir pada sore hari ini. Saya mau mengungkapnya gimana ya, Hatta bagi saya itu saya seperti kena starstruck gitu kalau anak zaman sekarang. Karena saya memang pengagum Hatta, makanya saya senang juga waktu kemudian diminta oleh Bung Hatta Anti-Corruption Award untuk menjadi salah satu anggota Dewan Juri. Karena saya langsung, wah, starstruck begitu ya, gembira sekali. Dan saya merasa, saya dari tadi nyari bahasa Indonesianya apa ya, humbled begitu ya, diundang ke acara ini. Humbled sekali, barangkali bolehlah saya terjemahkan secara bebas. Saya merasa sangat terhormat gitu, karena saya lihat di sini banyak sekali senior-senior saya, yang senior bukan dalam arti umur, tapi ilmunya itu saya pelajari dalam berbagai kesempatan, mungkin hanya membaca sekilas, tapi semuanya banyak sekali yang membuat saya merasa terhormat dan humbled begitu ya untuk hadir di sini. Jadi saya sudah menyiapkan presentasi, dan presentasinya sederhana saja, sekedar untuk, sebentar saya coba, sebentar ya, sepertinya ada disable annotation for others ya, semoga mudah-mudahan nanti nggak ada yang coret-coret. Jadi Ibu dan Bapak, saya menyiapkan catatan ini hanya sebagai panduan, barangkali sama dengan Pak Ariwanto tadi ya. Saya punya kekhawatiran karena saya pengagum berat, saya nanti ngobrolnya ngalor ngidul dan ada kemungkinan nanti terlalu out of context gitu. Jadi saya membuat presentasi ini hanya sebagai panduan dan penjaga alur berbicara. Jadi tidak akan ada ulasan buku yang panjang begitu, tapi butir-butir penjelasan saja, dan saya akan mencoba memaparkannya secara lebih banyak secara lisan begitu. Nah, ada 5 hal, jangan khawatir, sedikit-sedikit saja yang akan saya bicarakan dalam paparan ini. Pertama, sekilas tentang buku ini. Kemudian yang kedua, konteks yang saya pahami dalam upaya memahami Hatta. Dan ketiga, tentang politik dan ekonomi. Saya mau berangkat dari situ dulu, sebelum kemudian baru ke topik utama, yaitu tentang kemakmuran dan tentang keadilan sosial. Nah, karena ini sebagai panduan saya berbicara, maka banyak sekali yang saya hanya cuplik ataupun tuangkan poin-poinnya, kemudian saya beri komentar, begitu sederhana sekali sebenarnya ya. Tapi saya senang karena di sini berarti kita bisa membongkar sama-sama soal pemikiran Bung Hatta. Dan saya screen capture kutipan, sayangnya dari depan ya, kutipannya dari depan buku ini, tapi tidak ditulis dari tulisan yang mana gitu. Jadi saya tidak bisa mengutipnya kembali di sini. Tapi screen capture karena buat saya menarik sekali, persis sekali apa yang jadi pembicaraan kita pada hari ini dan mengapa kemudian pemikiran Hatta masih saja terus relevan. Karena Hatta memang seperti mewariskan kepada kita. Jadi kalau boleh saya posisikan ada angkatan-angkatan yang lebih senior, kemudian saya barangkali generasi berikutnya yang mencoba memahami Hatta, dan ada lagi generasi berikutnya dan berikutnya lagi, tapi semuanya masih relevan. Nah, sekilas saja tentang buku, karena tentu saja tadi Prof. Didi Rahbini sudah menjelaskan dengan sangat lugas, dan juga tadi Pak Rimawan juga sudah menjelaskan juga, tapi sekilas saja soal buku ini yang sebenarnya karya keempat dari total 10 buku yang bertajuk karya lengkap Bung Hatta yang diterbitkan oleh LP3ES. Dan khusus buku ini ada 4 bab sebenarnya isinya ya. Perkembangan ekonomi dunia, itu yang pertama, 13 tulisan, ini cukup banyak. Kemudian ekonomi kerakyatan, menarik sekali, ada 9 tulisan di sini. Kemudian kebijakan ekonomi Indonesia, ini yang terbanyak ya, 15 tulisan. Dan bantuan ekonomi dan modal asing. Jadi total 42 tulisan. Dan rentang waktu penulisannya itu panjang sebenarnya, 1930-an sampai 1970-an. Walaupun ada yang diterbitkannya agak belakangan, tapi tentu saja saya tidak sempat membaca dalam waktu 5 hari. Jadi saya paling tidak saya lihat yang sempat saya baca itu 1970-an yang di buku ini ya. Buat saya ini menunjukkan di satu sisi konsistensi perhatian di satu
pada suatu masalah gitu, konsisten terus diperhatikan. Walaupun kita juga paham ada 9 topik lainnya, 8 ya, karena yang satu yang ke-10 itu bukunya indeks kan. Jadi 9 topik yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi paling tidak dalam konteks keadilan sosial dan kemakmuran ini, Bung Hatta konsisten sekali, mulai dari awal sekali sampai 1970-an itu. Dan tapi di sisi lainnya, sangat menarik, walaupun pembabakannya lebih kepada topik ya. Jadi saya agak lompat-lompat ketika mau cari tahu dulu Bung Hatta mikirnya soal ini seperti apa. Kemudian tahun 1970-an kok berubah lagi. Mengapa? Itu saya harus agak lacak-lacaknya bolak-balik. Tapi saya kira itu pilihan ketika mengkurasi sebuah kumpulan tulisan. Jadi saya kira itu konsekuensi yang wajar ya. Tapi saya kira ini jadi menarik gitu, karena memang ada perkembangan pemikiran, dia konsisten sebenarnya, tapi perkembangan pemikiran ini menanggapi zaman yang berubah. Tadi Pak Rewanto bercerita salah satu tulisan misalnya dalam dalam musyawarah IC misalnya 1970-an. Atau dalam konteks lainnya yang kemudian 70-an itu sudah berpikir lebih jauh soal pinjaman luar negeri dan lain sebagainya. Respons yang harus ia keluarkan. Nah, itu pertama. Kemudian poin kedua, tentu saja karena saya orang yang baru mendalami pemikiran, apalagi dibanding Pak Riwanto sudah lama sekali ya. Kalau saya sebenarnya baru terus terang, hanya mulai mendalami ketika saya menulis tesis S2 saya di University of Warwick di Inggris. Jadi saya nggak berani, terlalu jumawa untuk bilang 3 konteks ini apa tawaran saya atau apapun. Saya kira jauh lebih banyak senior-senior saya yang lebih baik gitu dalam melihat konteks-konteks ini. Tapi paling tidak cara saya untuk memahami Bung Hatta itu ada tiga konteks yang saya lihat. Yang pertama konteks bangunan bangsa. Jadi saya bayangkan Hatta sebagai salah seorang pendiri bangsa dalam arti sesungguhnya. Ya, dan saya passionate sekali kalau berbicara Hatta, karena bahkan kalau ada satu sesi dalam mata kuliah hukum tata negara yang saya ajar, judulnya ada saja sejarah ketatanegaraan, dan saya selalu berangkat bukan dari tahun 45, juga bukan dari konteks BPUPKI, tapi mundur ke tahun 20-an, bahkan sebelumnya ya, ketika muncul generasi Hatta dan kawan-kawan, ketika kaum intelektual lahir. Dan itulah yang membangun, makanya saya bilangnya bangunan bangsa. Mereka lah, kelompok inilah yang membangun gagasan, imagine community tentang Indonesia. Yang waktu itu belum apa-apa. 1900-an awal, bayangkan dalam situasi pada saat itu, mereka lah yang kemudian menggunakan Indonesia, gitu ya, Indonesisch dan lain sebagainya. Ketika di Belanda bersekolah dan lain sebagainya. Jadi ini yang saya gunakan sekali, dan saya kalau lagi mengajar sejarah ketatanegaraan, mahasiswa itu saya suruh baca buku. Ya karena ada kritik juga ya, katanya generasi sekarang agak jarang baca buku. Jadi saya paksa mereka baca buku, dan salah satunya adalah tentang Hatta. Bahkan saya minta mereka mengulas buku dalam mata kuliah ilmu negara. Bukunya sampai sudah belel, saya nggak tahu ini kelihatan nggak di kamera. Bukunya sampai ini resiko kalau minjemin buku ya kepada banyak orang. Bukunya udah belel sekali, tapi saya minta mereka mengulas peran Hatta dalam membangun bangsa ini, tentu bersama dengan yang lain, Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, dan lain sebagainya. Jadi itu yang pertama saya lihat dulu. Jadi ketika membaca dalam buku yang baik ini, bagaimana pemikiran seorang Hatta, bahkan ketika di Bovendigul dan juga di Banda Neira itu semakin excited begitu ya, saya melihat bangunan bangsa ini dibangun juga dalam konteks pemahaman mengenai ekonomi gitu. Itu pertama. Dan yang kedua konteks kemerdekaan, ini juga menarik, excitement-nya tinggi buat saya karena tentu saja tidak hanya debat-debat di BPUPKI yang kami orang-orang yang belajar HTM itu harus baca itu risalah sidang BPUPKI, PPKI. Tapi secara khusus memang ada peran Hatta yang luar biasa. Ketika pada 18 Agustus, dan saya jadi tadi baca lagi gara-gara itu,
ia mengajak para mantan anggota Panitia 9 untuk mempertimbangkan kembali adanya pasal 1 seperti dalam Piagam Jakarta, sehingga kita mengenal Pancasila seperti yang sekarang. Jadi itu momentum yang juga buat saya sangat luar biasa, dan itu seringkali saya tekankan ke mahasiswa mengingat sejarah, karena seringkali ada konteks yang hilang. Dari Piagam Jakarta, hasil Panitia 9 loh itu, tiba-tiba, loh kok di UUD 1945 sudah hilang? Sebenarnya peristiwa apa yang terjadi di belakangnya? Dan itu adalah peran penting dari seorang Bung Hatta. Tentu dengan yang lainnya ya, kita kalau bisa dibaca tentunya dalam biografi dan lain sebagainya. Tapi itu karena kita sekarang menyorot Hatta, saya ingin menebalkan persoalan itu. Dan yang ketiga, konteks menuju kemakmuran ini saya pahami sebagai bagaimana Hatta kemudian memahami bangsa yang ia bayangkan. Sastra itu muncul kalau saya membayangkan anak-anak muda pada zamannya. Hatta pada zamannya yang muda, yang Indonesianya belum ada, tapi dia sudah membayangkan, dia sudah mengimajinasikan suatu bangsa, dan dia sudah memikirkan bagaimana membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Itu buat saya yang sangat penting untuk dibawa lagi dan lagi kepada generasi muda. Gitu. Jadi tak hanya bangsanya yang ia bayangkan, tapi ia juga membayangkan bagaimana membawa bangsa itu menuju kemakmuran. Dan ada beberapa di sini yang menarik ya, cerita dari Pak Emil Salim sebenarnya, bagaimana di pengantarnya insiden Cimareme ya, bagaimana Hatta agak shock, dan itu membuat begitu masuk dalam pemikiran-pemikiran berikutnya. Ketika seorang petani, ataupun sebenarnya bukan petani sih, tapi lebih dari itu gitu ya, Haji Hasan namanya, dia menolak menjual padi kepada pemerintah tahunnya 1918, jadi pemerintah di sini pemerintah kolonial. Dia menolak menjual padi kepada pemerintah karena daerahnya sendiri kekurangan. Nah, pemerintah kolonial mengirim pasukan tentara untuk menangkapnya. Ini tulisan Pak Emil Salim yang saya sedang baca. Nah, ketika Haji Hasan menolak mengikuti perintah untuk keluar dari rumahnya, pasukan tentara menembaknya mati. Dan itu bagi Hatta berbekas dan benar-benar membuat ia berpikir soal ini bagaimana untuk meniadakan praktik pemerintahan yang seperti itu, dan lebih dari itu kemakmuran yang juga bisa dicapai dengan keadilan sosial. Nah, ini berikutnya. Nah, politik dan ekonomi, saya jadikan bahasan khusus yang ketiga, karena buat saya menarik di satu sisi untuk membaca Hatta, tapi yang kedua, bahkan buat saya pribadi, sebagai pembelajar hukum pada zaman sekarang, saya merasa ini yang kita harus gaungkan terus, karena saya juga sedang mengalami refleks, saya dan teman-teman di Constitutional and Administrative Law Society, ada Mas Herlambang juga, dan yang lainnya, seringkali banyak berefleksi soal ini. Kalau kata ekonomi diganti dengan hukum, ini berguna sekali buat kalangan pembelajar hukum. Intinya adalah, buat saya ini menarik, karena Bung Hatta bilang, kelindan antara ekonomi dan politik itu pasti ada. Jadi nggak usah pura-pura untuk kita pisahkan gitu. Pasti tak terpisahkan. Tapi, karena Hatta adalah seorang intelektual yang konsisten, ya, saya, Mas Herlambang, dan teman-teman yang diorganisir waktu itu oleh Tempo, membuat suatu pembacaan tentang tanggung jawab moral kaum intelektual oleh Hatta. Kami baca rame-rame dalam cuplikan-cuplikan video, persis untuk mengingatkan ini. Hatta adalah seorang intelektual yang konsisten. Jadi menurutnya memang tidak mungkin dipisahkan, tapi harus dibedakan. Apa tuh artinya dipisahkan dan dibedakan? Dibedakan dalam arti sang ilmuwan harus jujur dalam dasar pikiran mengejar sasaran dan cita-cita politik. Ya, jadi jangan naif juga. Memang kita harus menggunakan politik untuk mencapai kemakmuran, tapi tetaplah menggunakan kaedah ekonomi dalam analisis ekonomi. Kemudian Pak Emil Salim mencatat juga dalam kata pengantarnya, secara tegas, sang ilmuwan menolak melacurkan ilmunya untuk tujuan pribadi dan menjatuhkan mutu politik
menjadi politik. Kita politik itu dapat nama yang buruk belakangan ini, tapi Pak Emil menebalkan maksud Hatta untuk bilang politik itu nggak jelek, tapi mutu politiknya direndahkan oleh orang-orang yang bergerak untuk tujuan pribadi dan menegasikan ilmunya untuk tujuan itu. Jadi ini komentar saya, refleksi saya begitu baca itu, ini harus kita pakai nih. Bahwa jadi ini menggambarkan konsistensi pandangan Hatta tentang peran kaum intelektual begitu, tapi juga menggambarkan pandangan Hatta soal politik sebagai kondisi real yang memang harus dihadapi sebagai cara untuk mengelola kekuasaan. Namun mengelola kekuasaan pun harus berdasarkan prinsip dan pengetahuan, bukan sekedar misalnya mau menaikkan pajak misalnya, sekedar cuma ya yang penting pendapatan negara naik misalnya, tapi tidak dianalisis dulu. Hatta selalu menekankan pengetahuan, datanya gitu ya. Jadi jangan cuma bikin kebijakan yang main politik gitu. Jadi sangat relevan dengan situasi saat ini. Dan sekali lagi saya akan ingatkan kawan-kawan yang bergerak di bidang hukum, kalau hukum diganti dengan ekonomi di sini, diganti dengan hukum, sangat-sangat relevan. Nah, kemudian tadi Prof. Didi Rahbini, Pak Rimawan juga sudah mengemukakan soal kontribusi pada UUD 1945, tapi izinkan saya lebih jauh untuk menunjukkan beberapa pasal yang Bung Hatta ulang-ulang terus dalam berbagai tulisannya di buku ini. Dan itu juga menarik sekali ya, yaitu pasal 33 tentu saja, pasal 27 ayat 2, ini sengaja saya tuliskan di sini supaya mungkin supaya ingat begitu ya. 27 ayat 2 itu tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kata-katanya saja sudah futuristik. Bayangkan ini dibuat tahun 45. Kemudian pasal 34, fakir miskin dan anak-anak terlantar dikelola oleh negara. Jadi dan pasal-pasal dalam UUD 45 naskah awal mengenai hak asasi. Jadi pasal 27, 28, 29. 28 sekarang berkembang sampai J, 28A, B, C sampai J. Tapi awalnya itu konteks awalnya diberikan oleh Hatta. Nah, saya menyebut ini dalam tesis saya sosialisme Indonesia. Mudah-mudahan tidak disalahartikan sosialisme mendapat cap buruk. Padahal sebenarnya beda dengan ateisme, apalagi ya komunisme dan lain sebagainya. Nah, agak cepat sedikit ya, karena sudah tinggal 2 menit nih kalau di jam saya. Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak, izinkan saya bercerita sedikit saja soal tesis yang saya tulis. Udah lama ini, ibu-ibu, bapak-bapak, tahun 2002. Sampai sekarang belum diterbitkan, karena saya belum punya waktu untuk menerjemahkan dan memberi konteks. Sudah lama sekali ya. Waktu itu saya menulis soal neoliberalism and its resistance in Indonesia's Constitution Reform, 1999-2002. Jadi saya melihat Constitutional and Historic Review of Indonesian Socialism and Neoliberalism. Nah, yang saya maksud dengan Indonesian Socialism, utamanya tentu saja gagasan Hatta. Tapi yang di luar itu, saya ingin menunjukkan bagaimana kemudian gagasan soal sosialisme Indonesia ini diperdebatkan pada amandemen 99/2002. Pasal 33 tentu saja. Di sini ada beberapa kritik ya, tapi saya kira karena waktunya tidak terlalu banyak, nanti kita bisa diskusikan di lain kesempatan. Izinkan saya fokus di pasal 33-nya, yang menunjukkan, ini yang saya coba potret dan analisis dalam tesis saya itu, perdebatan antara dua kelompok ekonom. Saya dalam riset saya mengelompokkannya menjadi pendukung gagasan Hatta tentang sosialisme Indonesia di satu sisi, dan pendukung neoliberalisme di sisi yang lain. Nah, di situ ada misalnya untuk pendukung sosialisme Indonesia itu ada Budiarto gitu ya, dan tadi tentu saja Pak Didi Rahbini juga sudah masuk dalam kelompok itu begitu, tapi tak saya kutip karena saya memang mengutipnya dari biografi dan juga dari perdebatan. Saya ingat sekali salah satunya waktu itu yang cukup kuat di Harian Kompas, bolak-balik perdebatannya tentang pasal 33 ini antara pendukung neoliberalisme dengan sosialisme Indonesia. Sosialisme Indonesianya neoliberalismenya itu misalnya ada Ibu Sri Adiningsih gitu ya. Kemudian Sri Mulyani dan lain sebagainya. Nah,
lepaskan konteks yang sekarang, tapi jadi menarik untuk mengingat perdebatan pada masa itu. Unfortunately, ada tambahan ayat 4 ini yang menurut saya memang berkarakter neoliberalisme. Maaf, ini salah ketik. Masuknya pada 2002. Ini maksudnya. Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip dan lain sebagainya. Ini panjang sekali. Tapi intinya ini adalah hasil negosiasi yang berhasil didapatkan karena waktu itu sampai sebagian mundur dari tim ahli panitia ad hoc 1 MPR yang merumuskan rumusan amandemen ini karena berdebatnya terlalu keras karena mau masuk ayat 4 ini, ya akhirnya ini masuk, mereka mundur gitu. Nah, tentang kemakmuran, ya saya percepat sedikit nih. Tentang kemakmuran, barangkali saya fokus ke komentar saya saja ya, bahwa pandangan tentang pengelolaan negara ini loh, kemakmuran yang tadi saya sempat tuliskan soal bagaimana Bung Hatta memaknai kemakmuran. Mohon dikoreksi bila saya salah memahami, tapi yang saya bisa tangkap adalah dikatakan dalam konteks mencapai kemakmuran itu pun kita harus meletakkannya dengan dasar kolektivisme. Kan keadilan sosial beratnya di situ ya, kolektivisme Indonesia gitu, ala Indonesia. Nah, apa tuh kolektivisme itu? Ada 3 macam kedudukan yang ia gambarkan di halaman 10 buku ini. Yang menariknya ditulisnya di Bovendigul dan Mandaneira ya, jadi sudah lama sekali. Yaitu bekerja sama, kompetisi, tapi Hatta ingatkan, lambat laun kompetisi ini bisa menghasilkan monopoli. Dan yang ketiga, tukar-menukar. Yang Hatta juga mengingatkan, yang pada saatnya nanti bisa menimbulkan ketidakadilan. Karena itulah harusnya pemerintah dalam mengelola rakyat menuju kemakmuran harus memanage begitu 3 hal ini gitu. Dan ini hanya bisa dicapai, kemakmuran bangsa itu hanya bisa dicapai dengan prinsip kolektivisme ya, as opposed to individualisme. Dan kemudian yang kedua, pemerintahan menyelenggarakan organisasi yang teratur. Kemudian yang ketiga, berdasarkan pengetahuan dan data. Ya, sekarang trennya juga mesti sama, atau mungkin Bung Hatta yang futuristik. Kita sekarang, saya karena ngajar juga soal kebijakan publik, selalu bilang soal evidence-based policy making. Lah, Bung Hatta sudah bicara itu sejak 1930-an. Bahwa dalam mengelola negara ini semuanya harus berdasarkan pengetahuan dan data. Keadilan sosial terakhir, intinya adalah, makanya selalu direkatkan social justice, gitu, keadilan sosial. Karena keadilan itu bukan artinya sama rata, terus-menerus. Karena kenyataannya kesetaraan itu memang nggak ada, makanya harus didorong dulu kesetaraannya. Nah, karena itu ada gagasan ekonomi terpimpin. Nah, untuk yang ini, istilah ini mohon jangan samakan dengan demokrasi terpimpin gagasan Soekarno, karena berbeda kalau dalam tangkapan saya. Kalau kita baca demokrasi kita, itu akan sangat terasa bedanya tentu saja. Tapi memang ekonomi terpimpin, itu yang dibayangkan oleh Hatta. Nah, untuk itu pula, ketika berbicara keadilan sosial, berkali-kali Bung Hatta menekankan, tak hanya pasal 33, tapi juga pasal 27 ayat 2 tadi, soal penghidupan yang layak. Gitu. Dan dari buku demokrasi kita bisa baca dasarnya ini 3 ya, kolektivisme, Islam, dan pemikiran Barat. Nah, saya sih intinya kalau bicara keadilan sosial, dan beberapa kali kata kunci itu dipakai juga dalam tesis saya tadi, social justice, di mana-mana ada itu kata-kata itu. Tapi saya teringat dengan istilah SJW yang populer bagi anak-anak milenial dan generation Z gitu ya. Social justice warrior katanya SJW. Kadang-kadang celaan, tapi ada juga yang bangga. Saya adalah social justice warrior. Tapi intinya kenapa saya sebut-sebut SJW ini, saya ingin memperlihatkan betapa relevannya masih bahkan menguat pemikiran Hatta soal social justice, keadilan sosial, yang perspektifnya kemanusiaan itu satu, dan yang menarik juga lingkungan hidup. Jadi dia tidak hanya berbicara soal humanity, tapi memang juga environment gitu ya. Berbicara soal bagaimana, makanya pasal 33 juga menyebutkan soal bumi, air, dan kekayaan alam dan seterusnya. Jadi sudah belajar soal sudah berujar soal
sustainability sejak belum banyak orang yang mau jadi SJW. Terakhir penutup Mas Herlambang, intinya sih refleksi saja ya ini ya. Tentu saja saya setuju dengan pandangan para pembicara sebelumnya bahwa pandangan Bung Hatta ini masih sangat relevan, iya. Tapi bahkan menurut saya ini refleksi yang saya dan kawan-kawan melihat bagaimana demokrasi Indonesia sedang turun jauh, anti korupsi sedang parah sekali dan lain sebagainya. Sebagai pengagum Bung Hatta, saya kerap teringat Bung Hatta. Bahkan dalam sebuah webinar saya kutip khusus tuh, ini Bung Hatta kalau masih ada lihat KPK dan lain sebagainya bagaimana ya pandangannya. Kadang-kadang saya mengandaikan begitu. Apa yang Bung Hatta akan sampaikan kalau beliau masih ada gitu. Karena dan itulah menurut saya cara kita harusnya memaknai tulisan Bung Hatta gitu. Karena waktu itu Bung Hatta sudah bicara soal anti korupsi, anggaran negara itu untuk kepentingan melakukan politik ini publik. Kemudian partai politik itu harus bertanggung jawab dan etik, intelektual harus juga punya peran yang penting dalam bernegara dan seterusnya. Nah, dan yang refleksi kedua, ini sesuatu yang seringkali kan kita seperti dikasih pilihan. Oh, kalau mau kesejahteraan ya harus, kalau mau kesejahteraan berarti kita harus memikirkan soal pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya maknanya kok jadi sempit sekali gitu. Dan ini sebenarnya cara pandang neoliberalisme. Hatta bicara lebih dari itu. Buat dia kemakmuran tidak mungkin bisa tercapai tanpa memperhatikan keadilan sosial. Dan tumpuannya adalah kolektivisme. Artinya membangun infrastruktur sebanyak-banyaknya, mau kereta super cepat sebanyak-banyaknya, tapi kalau ternyata hak asasi manusianya dipinggirkan, buat Hatta itu bukan nilai yang ia yakini akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kemakmuran yang ia bayangkan itu. Ya, jadi itulah refleksi saya, tapi singkat kata barangkali saya seringkali membayangkan kalau Bung Hatta masih ada, melihat kondisi ekonomi, anti korupsi, demokrasi yang seperti sekarang, apalagi yang akan ia tulis? Pasti akan banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Nah, di situ dulu saya kembalikan kepada Mas Herlambang. Saya minta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.